subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa di rumah, bagaimana kabar Anda hari ini? Praktikum kita kali ini masih dilakukan secara daring ya, untuk menghindari terjadinya sebaran COVID-19. Semoga teman-teman masih tetap semangat mengikuti perkuliahan dan praktikumnya ya. Praktikum penanganan dan pengolahan produk peternakan kali ini dengan saya Fitri sebagai salah satu dosen yang mengajar di PKTNK. Praktikum kita kali ini akan mengolah produk-produk peternakan yang berasal dari ternak unggas. Produk pangan yang berasal dari ternak unggas adalah telur dan daging. Pada video ini kita akan mencoba membuat panganan yang berbahan baku dari telur. Selain memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, nilai kecernaan nutrisi telur juga tinggi. Hampir seluruh nutrisi yang terkandung di dalam telur dapat diserap oleh tubuh kita. Maka tak heran jika telur sangat digemari oleh masyarakat, karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Kandungan nutrisi yang tinggi membuat telur sangat mudah rusak. Karenanya kita harus melakukan penanganan dengan benar untuk memperpanjang umur simpannya. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk penanganan telur yang baik. Tips untuk penanganan telur tersebut adalah: pertama-tama, pisahkan telur yang utuh, retak, dan kotor. Telur yang retak sebaiknya langsung diolah, sedangkan telur yang kotor dapat dilakukan proses pencucian telur terlebih dahulu. Telur dicuci dengan menggunakan air hangat dengan suhu 36–37 derajat Celcius. Bila telur sangat kotor, dapat dicuci dengan menggunakan deterjen food grade. Cuci telur secara perlahan dengan menggunakan spons yang bagian halus. Setelah telur selesai dicuci, telur ditiriskan dan dikeringkan sebelum disimpan. Telur yang bersih dapat langsung disimpan pada suhu 4–8 derajat Celcius. Ini adalah suhu refrigerator atau suhu kulkas bagian bawah. Tak perlu khawatir, telur yang bersih memiliki pelindung kerabang atau cangkang secara alami yang disebut juga dengan kutikula. Usahakan sebisa mungkin untuk kita membeli telur yang bersih dan utuh. Ingat ya, sebaiknya telur dikonsumsi dalam keadaan yang benar-benar matang. Di Indonesia, telur yang banyak dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat adalah telur ayam, telur itik, dan telur puyuh. Telur dapat diolah menjadi berbagai macam panganan, seperti telur puyuh dapat diolah menjadi acar telur. Telur itik dapat diolah menjadi telur asin, dan sering dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan martabak telur. Sedangkan produk olahan dari telur ayam lebih banyak variasinya, karena telur ayam lebih mudah untuk didapatkan. Salah satu panganan yang populer dengan bahan baku telur ayam adalah cake. Kali ini, mari kita coba mempraktikkan untuk pembuatan cake kreasi di rumah. Kita akan coba membuat dalgona cake yang bisa Anda coba buat sendiri di rumah. Apa saja bahan-bahan yang digunakan dan bagaimana cara pembuatan dalgona cake? Mari kita saksikan video berikut. Sebelumnya, jangan lupa untuk like and subscribe TNK Channel. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Putih telur memiliki daya guna sebagai penghasil busa atau surface denaturation.
Sedangkan kuning telur memiliki kemampuan sebagai pengemulsi atau disebut juga emulsifier. Penghasil busa atau daya buih adalah kemampuan putih telur untuk membentuk buih jika dikocok. Daya buih putih telur erat kaitannya dengan kandungan beberapa jenis protein yang berkaitan dengan pembentukan buih, yakni ovalbumin, ovomusin, globulin, ovotransferin, lisozim, dan ovomukoid. Daya buih putih telur dapat dihitung dengan rumus tinggi kue yang sudah matang dibagi dengan tinggi adonan kue dikali dengan 100%. Nilai daya buih telur ayam yang baik adalah 600 sampai 800%, yang artinya tinggi kue mencapai 6 sampai 8 kali tinggi adonan.